البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita insyaallah akan masuk bab yang baru, bab ke-12 bab sholatil Jum'ah, bab sholat Jum'ah atau al-Jumu'ah. Setelah menyelesaikan bab yang 11, ya, sholatul musafir wal marid, salat orang yang safar dan orang yang bepergian, orang yang bepergian dan orang yang sakit. Di kitab shalah, ini kitab yang kedua di Bulughul Maram ini setelah kitab Thaharah. Disebutkan ya di surat orang yang safar dan orang yang sakit ada sedikit permasalahan. Ini seseorang apabila dia safar ke suatu tempat yang di situ ada keluarga dia, ada rumah dia, apakah dia kemudian muqashar, menjamak dan sebagainya? Disebutkan untuk dia menyempurnakan sholat, seperti seorang pulang kampung halaman, seorang pergi umpamanya ya bekerja di Jakarta, kemudian pulang ke kampung halaman dia, di situ ada keluarganya, ada rumahnya, maka di sini dia tidak menqashar, tidak menjamak. Sebutkan ya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Abdul Razzaq di Musannaf beliau, bahwa Ibnu Abbas sudah mengatakan, dan ini adalah hukumnya marfu, ya, hukumnya adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Beliau mengatakan idza qadimta ala ahli laka, apabila engkau datang kepada keluarga milikmu ke kampung halaman, ya, au masyiyah, atau mempunyai peternakan yang kau miliki, fa'atimi shalah, maka sempurnakanlah salat. Ya ini. Jadi tidak mengqashar, tidak menjamak. Seperti tadi kita sebutkan, kita bekerja umpamanya di Jakarta atau di antara mereka mondok dan sebagainya. Kemudian pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya, maka di sini dia menyempurnakan salat sebagaimana biasa. Yaitu ini jelas sekali. Ila yakuna maran, kecuali kau melewati saja, pulang ke kampung halaman lewat saja, kemudian pergi lagi. Nah, seperti ini boleh menjamak, boleh muqashar. Ya itu. Demikian juga seorang mempunyai hajat 3 hari insya Allah di tempat itu selesai. Ternyata molor, ya terus menerus sampai beberapa saat. Maka disebutkan untuk dia boleh mengqashar, menjamak, paling banyaknya adalah 18 hari. Ya, 18 hari. Dalilnya apa dalilnya? Sebutkan pada pertemuan lewat ini hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau melakukan haji di Mekah, aqama Nabi 19 yauman yaqsur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Mekah selama 19 hari dalam keadaan muqashar. Ya, ini jelas ya, 19 hari. Ini kembali demikian. Jadi kita merasa selesai urusan kita banyak 4 hari atau 3 hari umpamanya. Ternyata sampai 19 hari boleh muqashar terus menerus. Wallahu alam demikian. Berikutnya kita teruskan ya bab yang ke-19, yang ke-12 tadi babul Jumu'ah. Disebut oleh Al-Imam Sunani al-Jumu'ah bi dhammil mim, jumu. Wa fi al-iskan, ada juga yang disukun Jum'ah. Ya demikian. Allah disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati. Ya, minnya di domah. Ini tentang apa? Tentang sholat Jumat. Ini sholat yang ma'ruf. Sebutkan hadis yang pertama. Ya, sebelumnya disebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, bahwa Nabi SAW mengatakan khairu yaumin, sebagus-bagus hari, tala'at fi syams, yang matahari terbit padanya, yaumul Jum'ah, hari Jumat. Sebagus-bagus hari itu adalah hari Jumat, termasuk id kaum muslimin. Fihi khuliqa Adam,
di hari Jumat, di dalamnya itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Demikian juga wa fihi udkhilal jannah, di dalamnya itu juga dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumat, dan tidak terjadi as-sa'ah, yakni hari kiamat, kecuali di hari Jumat. Ya, ini keutamaan hari Jumat. Bagus-bagus hari adalah hari Jumat. Hadis yang pertama, qala rahimahullah taala, itu adalah hadis yang ke-412 di buku ini. Ana Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu majma'in. Anahuma sami'a, sungguhnya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala a'wadi mimbari, di a'wad. A'wad itu adalah kayu, ut, ya, kayu mimbarnya. Beliau berkhutbah di atas mimbarnya, 3 tingkat. Disebutkan di sini sebelum salam, yakni asalnya di zaman Nabi itu 3 tingkat. Wa hadza mimbar amilallahu sana sab, dibuat di tahun yang ke-7. Sebelum salam disebutkan di sini, ya. Bukan mimbarnya dari tanah, bukan mimbarnya ya juga dari jid, yakni dari batang kurma, bukan itu. Mimbarnya dari kayu, dibuatlah seperti kita ini, mimbar dibuat dari kayu jati atau kayu biasa. Itu dibuat di tahun yang ke-7. Dibuat oleh anak seseorang Ansor, perempuan Ansor, disebutkan namanya Maimun. Nama pembuatnya itu namanya Maimun. Kemudian disebutkan, ya, di zaman Marwan, ya, menjadi apa, di zaman ketika Muawiyah menjadi khalifah, maka Marwan di situ menambahnya menjadi 6 tingkat. Ya, kita perhatikan sebagian masjid-masjid itu kan dia 6 tingkat kan itu. Dan disebutkan kisahnya adalah, ya, bahwa Muawiyah waktu itu menulis, ya, memerintahkan, ya kan. Kemudian disebutkan bahwa tidak kelihatan dia karena banyak orangnya kan, demikian. Kemudian diperintahkan untuk arfa'ahu, untuk dinaikkan lagi. Inama zitu alaihi lamma kasrun nas, aku tambahkan ketika manusia itu mulai banyak. Walam yazal kadarik, ya, dan terus-menerus demikian. Jadi dia bertambah menjadi 6 tingkat karena apa? Supaya kelihatan manusia itu. Tapi sebagus petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 tingkat. Itu paham? Jadi kalau kita perhatikan sebagian orang kan menambah 6, padahal lebih tinggi lagi. Bahkan kalau dilihat di Masjid Nabawi itu tinggi. Dan para ulama tidak mengembalikan kepada dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan karena apa? Takutnya nanti terjadi apa? Terjadi saling perlombaan. Sebagaimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian enggak dipisahkan dari Masjid Nabawi? Karena itu dilakukan setelah para sahabat meninggal. Dimasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ya, kenapa kerajaan Saudi Arabia yang sekarang yang Masya Allah ini memperdulikan masalah tauhid tidak merubahnya, dibuat tembok aja sekalian, pisah. Disebutkan supaya tidak terjadi perlombaan. Takutnya nanti kalau terjadi yakni pemberontakan dan sebagainya, ya, maka mereka yang kemudian menguasai mamanya orang-orang sufi mamanya, nanti mereka balas dendam. Dibongkar temboknya sekalian, tidak ada pembatas antara masjid dengan kuburan Nabi. Jadi biarkan sebagaimana dulu dilakukan. Walaupun ditambahkan di situ para penjaga dan sebagainya. Ya, bukan berarti memperbolehkan untuk, karena sebenarnya berpendapat ini boleh kuburan masuk dalam Masjid Nabawi ini, bahkan jawabannya tadi sengaja dibiarkan tidak berubah, takutnya apa? Supaya nanti tidak terjadi perlombaan di antara para penguasa. Demikian juga balas dendam dan sebagainya. Ya, jadi sekarang ditunggu di situ sekitarnya orang-orang yang kelihatannya mau melakukan kesyirikan dan sebagainya dilarang. Ya, seperti sujud ke arah kuburan Nabi dan sebagainya. Ya, demikian juga masalah mimbar ini, yang lebih bagus adalah sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini, ya, beliau berkhutbah di atas, ya, mimbar beliau terbuat dari kayu. Layanta hiyanna aqwamun, sungguh-sungguh untuk berhenti kaum-kaum an wad'ihimul jumu'at, dari mereka meninggalkan Jumat-Jumat. Ini untuk kaum itu, untuk orang-orang itu berhenti dari mereka meninggalkan Jumat-Jumat. Atau kalau tidak kemudian mereka meninggalkan Jumat dengan mudah,
Kadang di antara mereka 3 kali Jumat, 4 kali Jumat, bahkan 1 tahun tidak pernah sholat Jumat. Maka disebutkan di sini au la yahtimanallahu ala qulubihim, atau sungguh Allah akan setempel, ya, menutupi atas hati-hati mereka. Jadi dengan nun musyaddadah sakinah, ini benar-benar nun ya yang ditasydid benar-benar sungguh-sungguh. Atau sungguh-sungguh Allah akan menutupi hati-hati mereka. Tsumma la yakununa minal ghafilin. Kemudian sungguh mereka termasuk dari orang-orang yang lalai, kaum muslim, sebagai kaum muslim. Maka di sini jelas menunjukkan ya wajibnya salat berjamaah, salat Jumat ya, dan itu adalah wajib bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Kemudian juga hurun dalam keadaan merdeka. Kullu rajulin muslim hur balik, sudah balik. Zakarin laki-laki mukim, tidak safar. Paham? Jadi wajib untuk laki-laki ya, untuk muslim laki-laki merdeka sudah balik dalam keadaan mukim, tidak bepergian. Itu adalah ijma. Ini menunjukkan perempuan tidak wajib melakukan sholat Jumat dan dia melaksanakan sholat zuhur. Ya demikian. Kemudian sudah ada hadis juga oleh Imam Nasai dan Imam At-Tirmidzi ya, dari sahabat Abu Ja'ad Ad-Damri, bisa ditulis ya, bahwa Nabi beliau mengatakan, "Man taraka salas Jumat, barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat, tahawunan, bermudah-mudah, bergampang-gampang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tubi ala qalbihi, maka dicetak, maka disetempel atas hatinya, ditutupi hatinya." Ya, termasuk nanti orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Kemudian juga disebutkan apakah wajib menghadiri Jumat? Ya, yang dia itu dalam keadaan safar, ya jawabannya tidak. Tapi kalau orang safar, dia niat tinggal di tempat tersebut, niat iqamah sudah 5 hari umpamanya, ya dia iqamah tinggal di situ, maka wajib dia mendatangi sholat Jumat. Ya demikian. Dan orang yang dia itu dalam keadaan tinggal, orang yang tinggal di suatu tempat juga sudah lewat pembahasannya. Kalau dia tidak dalam keadaan kesulitan, dia safar di suatu tempat umpamanya, walaupun 3 hari dan tidak sulit, ya tidak dalam keadaan masyaqqah, maka wajib dia mendatangi sholat berjamaah, sudah lihat pembahasannya, yaitu karena hukum sholat berjamaah untuk laki-laki adalah wajib, walaupun dia dalam keadaan safar. Ya, ini safar yang tidak memberatkan. Ini sebuah Syekh Utsaimin rahimahullah demikian. Kalau dia di luar kampung, nih, apakah dia wajib untuk kemudian mendatangi sholat Jumat? Jawabannya tidak. Ya, dia di hutan, ya, ada urusan di sana umpamanya, ya, yang tidak bisa ditinggalkan, memang dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, man kana yaskunu kharijul qaryah, orang yang tinggal di luar ya desa ataupun Mesir atau suatu negeri, maka dia tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Demikian juga orang yang buta bagaimana? Sebutkan seperti sholat berjamaah sudah lewat, kalau dia mampu seperti Abdullah bin Umi Maktum wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Berikutnya, ya hadis yang kedua. Ini tentang waktu sholat Jumat. Kesimpulannya waktunya sholat Jumat adalah seperti sholat zuhur. Orang mengatakan Wan Salamah bin Aqwa, dari sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan di Sahih Muslim, "Kunna nusolli ma'a Rasulillah, kami dulu sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumu'ah, di hari Jumat, boleh al-Jumu'ah, boleh al-Jum'ah." Kan itu sudah tadi disebutkan. Ya, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat. Tsumma nansarifu, kemudian kami berpaling, kami pergi selesai sholat Jumat, khutbah dan sholatnya, walaysa lil hitan dzil, dan tidak ada untuk tembok-tembok itu bayangan. Yastadillu bihi, yustadallu bihi, yang dijadikan tempat berteduh dengannya. Atau yastadillu bihi, untuk berteduh padanya. Ya, ini beliau menyebutkan kami sholat Jumat bersama dengan Nabi, kemudian kami pulang, ya selesai, tidak ada di situ bayangan. Ya, kami tidak dapati tembok yang kemudian kami berteduh padanya. Ya, ini menunjukkan bahwa waktunya adalah tidak sampai jauh sekali, seperti jam 1 siang itu kan sudah banyak bayangan yang demikian. Tapi sampai disebutkan di sini tidak ada bayangan, atau sedikit sehingga dianggap tidak ada bayangan. Ya demikian. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat hendaknya dilakukan di awal-awal waktu sholat zuhur, atau waktunya adalah waktu awal sholat zuhur.
Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim wa lafdzul Bukhari. Ini lafaz Imam Bukhari. Wa fi lafzi li Muslim dan lafaz Imam Muslim, kunna nujammi'u ma'hu. Kami dulu melakukan salat Jumat bersama dengan beliau. Idza zalati syams, apabila matahari tergelincir. Ini waktu zuhur persis. Tsumma narji'a, kemudian kami pulang, natatabi'ul fai'a, mengikuti ya. Mengikuti ini mencari-cari fai itu adalah bayangan tadi. Yaitu mencari-cari kan kepanasan, cari yang dia itu apa, ada bayangan-bayangan itu. Kalau ini saya bayangan, kalau waktunya itu umpamanya jam 1 umpamanya atau setengah 2 kan bayangannya kan panjang, jadi tidak perlu mencari-cari kan itu. Langsung disampai-sampai tembok. Tapi ini apa? Mencari-cari, menunjukkan bahwa itu di awal-awal waktu sholat zuhur. Ya, sampai di sini sudah juga sudah ini ada seperti